Ini adalah panduan. Untuk menemani anak-anak ibadah online. Diperhatikan ya. Pertama, persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Ini adalah ibadah ya. Tidak sambil main, makan, dan lain-lainnya ya. Kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa dan Mama juga ikutan ibadah ya. Harus antusias juga. Yang ketiga, Tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silakan berikan penjelasan tambahan Supaya anak-anak lebih mengerti. dia papu. Selamat ibadah online. Ibadah online. Tara. Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Kak Tere yakin semua pasti masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk beribadah. Yuk semuanya Kak Tere undang bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita mau sama-sama jalan serta Yesus. Pakai gerakan ya adik-adik. Jangan lupa kalau ada kata jalan, balik arah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Dari awal ya adik-adik, kita mau katakan sungguh-sungguh saya cinta Engkau Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat.
Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Lagi adik-adik, katakan. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Ikuti Kak Tere berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau menerima firman Tuhan, Tuhan yang berkati ya. Tuhan yang tolong supaya setiap kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Thank you Jesus, I love you. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak lagi terus belajar ukulele nih. Dan kakak mau cerita tentang seorang anak yang sudah berusia 11 tahun ketika pertama kali mamanya memasukkan dia ke les piano. Namanya Robi. Demi mamanya, Robi mengikuti les piano karena mamanya selalu ingin mendengarkan anaknya bermain piano. Guru les Robi menilai Robi sangat kesulitan mengikuti pelajaran piano. Artinya Robi tidak punya bakat bermain piano. Tapi Robi tetap berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Mamanya selalu mengantar dan menjemput Robi di tempat parkir. Dan tidak pernah bertemu dengan guru lesnya. Setiap selesai les piano, Robi selalu berkata kepada guru lesnya, "Suatu hari mama saya akan mendengar saya bermain piano." Tentu guru lesnya selalu menyemangati Robi. Walau di dalam hati guru lesnya berkata, usaha Robi akan sia-sia. Robi tidak punya bakat bermain musik. Pada suatu hari, Robi mulai tidak hadir dalam les. Guru lesnya berpikir, biarlah Robi tidak les lagi karena Robi memang tidak berbakat. Lalu beberapa minggu kemudian, sang guru les mengirim brosur mengenai malam pentas seni. Robi tidak boleh ikut karena sudah sekian lama tidak les. "Bu Hondrov, mama saya sakit. Tidak bisa antar saya les. Tapi saya berlatih terus di rumah. Saya mau ikut pentas," kata Robi memohon. Akhirnya guru les izinkan Robi ikut pentas dan akan tampilkan Robi di urutan terakhir. Jadi kalau permainan piano Robi salah-salah akan ditutupi oleh permainan piano dari sang guru les. Malam pentas pun berlangsung dan tibalah giliran Robi naik ke panggung dengan rambut dan baju yang kusut.
dan Robi mengumumkan akan memainkan salah satu lagu Mozart. Guru les kami khawatir. Aduh, itu kan lagu yang sangat sulit. Mana bisa Robi memainkannya? Mulailah jari-jari Robi dengan ringan berada di atas tuts nada piano. Bahkan jari-jarinya menari dengan lincah. Tidak disangka Robi menyelesaikan permainan pianonya dengan sangat bagus, membuat penonton kagum dan bertepuk tangan meriah. Dengan linang air mata, Bu Guru naik ke panggung dan memeluk Robi. Saya belum pernah mendengarmu bermain seperti itu, Robi. Bagaimana kau bisa melakukannya? Melalui pengeras suara, Robi menjawab, Bu Hondorf, ingat kan saya pernah berkata bahwa mama saya sakit. Mama saya sakit kanker dan dia telah meninggal dunia tadi pagi. Dan sebenarnya mama juga tuli, tidak bisa mendengar sejak lahir. Jadi hari inilah untuk pertama kalinya mama mendengar saya bermain piano dari surga. Karena dia tidak tuli lagi. Saya berlatih terus, ingin bermain yang terbaik khusus untuk mama. Semua penonton terharu, bahkan menangis. Ibu guru les merasa tidak pernah jadi penolong Robi. Malam itu justru Robi lah yang telah menolong dan mengajari sang guru arti dari percaya diri, semangat, tekun berlatih, mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan kesetiaan. Adik-adik juga harus semangat seperti Robi ya. Setiap kita pasti punya talenta atau bakat. Dan kalau kita setia, tekun berlatih, maka pasti kita bisa memunculkan dan memaksimalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhannya tentang ini nih. Suatu kali Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan bercerita. Ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Tuan ini memanggil 3 orang hamba atau pegawainya dan berharap para hamba ini menjalankan tugasnya dengan mengembangkan talenta yang tuannya ini miliki. Zaman dahulu, talenta adalah ukuran berat setara 34 kg dan tidak disebutkan talenta emas atau talenta perak. Jadi nilainya tidak bisa dipastikan. Satu talenta itu bisa juga berarti upah kerja harian zaman itu selama 10.000 hari atau gaji 27 tahun kerja. Jadi yang pasti satu talenta adalah nilai yang sangat besar. Bisa ratusan juta bahkan miliaran kalau di zaman sekarang. Tuan ini tahu sekali kemampuan hamba-hambanya. Jadi dia mempercayakan harta yang bernilai sesuai kemampuan hambanya. Yaitu 5 talenta diberikan kepada hamba pertama. Lalu 2 talenta diberikan kepada hamba kedua. Dan 1 talenta diberikan kepada hamba terakhir. Berangkatlah si tuan ke luar negeri. Lalu 3 orang hambanya segera pergi berusaha mengembangkan talenta yang dipercayakan tuannya kepada mereka. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang dan menyembunyikan talenta tuannya di dalam tanah. Wah, adik-adik, jangan kayak hamba ini ya, tidak taat pada tuannya dan malas. Kemudian setelah sekian lama pergi, sang tuan pun pulang.
lalu mengadakan perhitungan. Hamba yang menerima 5 talenta dengan sukacita membawa keuntungan 5 talenta. Jadi sekarang ada 10 talenta. Begitu juga hamba yang menerima 2 talenta membawa hasil keuntungan 2 talenta. Jadi diserahkanlah 4 talenta kepada tuannya. Sama-sama mereka menyerahkan 2 kali lipat dari yang dipercayakan tuannya. Maka tuannya itu berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Setia di sini berarti juga bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Lalu tuannya berkata lagi, "Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Wah, adik-adik, ternyata ada upah bagi orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan setia, yaitu akan diberikan kepercayaan yang lebih besar karena berarti dia bisa dipercaya dan diandalkan. Tibalah giliran hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu Tuan kejam yang mau menuai dan tidak menabur, dan mau memungut tapi tidak menanam. Karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah." Waduh, hamba itu ngatain dan menuduh bahwa tuannya nggak kerja tapi mau untungnya sendiri. Padahal tuannya itu baik loh. Mempercayakan bukan harta murahan tapi harta yang berharga dan bernilai tinggi. Maka marahlah tuannya itu dan berkata, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Seharusnya aku memberikan uangku kepada orang yang setia dan bisa dipercaya." Kemudian tuan itu menyuruh talentanya diambil dan diberikan kepada hamba yang mempunyai 10 talenta. Dan memasukkan hamba yang tidak berguna itu ke tempat yang paling gelap. Itulah akibat bagi orang yang tidak setia, yang tidak bisa dipercaya. Zaman sekarang, talenta itu bisa digambarkan sebagai bakat atau kemampuan. Tuhan memberi dan mempercayakan talenta, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda kepada setiap orang. Ada adik-adik yang punya talenta pintar bergaul, berbahasa, bercerita dan menghibur. Ada yang pintar menghafal, berhitung atau matematika. Ada yang pintar olahraga. Ada yang kreatif, pintar masak, gambar, musik, menyanyi, menari, dan ada banyak jenis talenta lainnya. Semua talenta itu berharga. Adik-adik, cari terus talenta atau bakat apa yang Tuhan berikan dalam diri kalian. Dan jangan malas. Kembangkan dan latih terus talentamu supaya bisa maksimal. Ingat, kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Milikilah buah roh kesetiaan. Setia yang bisa dipercaya dalam segala hal. Termasuk kita setia kembangkan talenta-talenta kita untuk memuliakan Tuhan. Membanggakan orang tua, jadi berkat buat orang lain, dan bahkan mungkin bisa menghidupi kita di masa yang akan datang. Yuk, semangat terus. Do the best. Kembangkan talentamu dengan kesetiaan. Nah, sekarang kita berdoa ya.
Yuk, lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kak Yosua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk talenta, untuk bakat yang Tuhan berikan. Saya mau setia belajar, berlatih terus, agar talenta saya jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati dan pimpin saya. Terima kasih. I love you. Sama-sama katakan amin. Hai teman-teman, nama aku Daniel dari kelas Filipi. Ayat hafalan bulan ini adalah Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, masih ingat gak cerita tentang Robi tadi? Itu loh anak kecil yang berlatih piano sampai bisa. Nah, hari ini Kak Yosua mau mengajak adik-adik untuk membuat piano mainan dari kertas. Bahan-bahan yang adik-adik butuhkan untuk membuat piano kertas ini adalah kertas persegi seperti ini. Kemudian 2 kertas persegi panjang yang kecil seperti ini. Dan pena atau spidol warna hitam. Cara membuatnya mudah sekali. Adik-adik pertama-tama ambil kertas persegi seperti ini. Kemudian kertasnya dilipat 2 menjadi seperti ini. Setelah dilipat 2, sekarang adik-adik kertasnya dibagi lagi menjadi 2 seperti ini. Setelah itu dibuka kembali dan lipat ujung yang sebelah di sini sampai ketemu di tengah sebelah sini. Seperti ini. Bisa? Kerjakan juga sisi yang seperti ini. Kalau sudah dibuka sehingga adik-adik punya 4 persegi panjang seperti ini. Nah, di ujung yang sebelah sini adik-adik buka lipatannya, kemudian dilipat sampai membentuk seperti segitiga di atas seperti ini. Kak Yosua ulang untuk sisi selanjutnya. Ya, nanti kalau adik-adik benar, bentuknya akan seperti ini nih adik-adik. Setelah itu adik-adik perlu melipat bagian yang bisa dibuka di bawah ini ke atas. Sudah? Lalu ambil sisi yang ini, terus dilipat sedikit aja. Seperti ini. Oke, bisa dong? Bisa lah. Kemudian adik-adik lipat bagian sisi yang di samping. Begitu. Dan sisi yang ini juga dilipat seperti itu. Ke tengah. Setelah itu adik-adik buka kembali lipatan yang tadi. Dan adik-adik mulai gambar. Gambar apa ya? Gambar tuts pianonya. Gambar yang hitam seperti ini. Terus ditarik panjang sampai ke bawah.
Begitu juga yang di sampingnya. Di gambar hitam seperti ini, terus gambar lurus ke bawah. Dan kalau sudah, adik-adik bisa membuat piano kertasnya seperti ini. Tada! Nah, supaya lebih bagus, adik-adik ambil 2 kertas yang tadi. Kemudian adik-adik gambar dengan menggunakan pena atau spidol hitam. Gambar apa sih? Gambar garis-garis, kemudian gambar not seperti ini. Jadi nanti kertas partiturnya bisa dimasukkan ke piano kertas milik adik-adik. Mudah ya? Kalau adik-adik kesulitan membuatnya, adik-adik boleh minta bantuan mama dan papa. Oke? Oke adik-adik. Kegiatan tadi mengakhiri ibadah anak online pada minggu ini. Sampai jumpa di ibadah anak online berikutnya. Ingat, tetap pakai masker, tinggal di rumah, dan cuci tangan yang rajin ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.